Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari Divisi Academic and Student Development dari MSO akan membahas soal statistika tahun 2019 dan hanya soal hitungannya saja. Langsung saja, kita ke soal nomor 2. Suatu perusahaan memiliki karyawan 5.685 orang. Pendapatan mereka berdistribusi normal dengan rata-rata Rp84.500 per hari dan simpangan baku 14.500. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan untuk yang poin A, besarnya kemungkinan karyawan yang pendapatannya tidak kurang dari Rp77.500 per hari. Langsung saja kita jawab untuk yang poin A. Untuk nomor 2, diketahui M 5.685. Kemudian distribusi normalnya Rp84.500. Kemudian simpangan bakunya 14.500. Langsung kita ke poin A, di mana pertanyaannya adalah besarnya kemungkinan karyawan yang pendapatannya tidak kurang dari Rp77.500 per hari. Ya, berarti untuk menjawab yang poin A, P itu merupakan probabilitas dari X-nya. Tadi itu kan tidak kurang. Nah, berarti kalau misalkan tidak kurang itu harus lebih. Berarti X lebih dari 77.500. Nah, setelah itu untuk menentukan besarnya kemungkinan atau probabilitas itu kita menggunakan rumus di mana Z sama dengan X bar dikurangi distribusi normal per simpangan baku, yang dimana X bar ini merupakan X yang diketahui di pertanyaannya. Langsung saja kita jawab untuk yang Z sama dengan X bar distribusi normal per simpangan baku. Nah, X barnya kita pakai yang ini, 77.500 dikurangi distribusi normalnya 84.500 per simpangan bakunya yang ini 14.500. Nah, hasilnya adalah Z sama dengan min 0,48. Nah, setelah didapatkan hasil min 0,48 ini, kita cari di tabel distribusi normal. Nah, setelah dicari nilai dari Z min 0,48 ini itu senilai 0,2005. Setelah diketahui, kita langsung dikurangkan dengan 1. Angka 1 ini merupakan ketentuan untuk pengurangan dari hasil Z-nya. Berarti 1 dikurangi 0,2005. Hasilnya adalah 0,7995. Karena tadi yang ditanyakannya berapa probabilitas atau kemungkinannya, berarti 0,7995 ini kita ubah ke dalam bentuk persenan. Nah, berarti jadi 79,99%. Dan kita gambarkan di sini. Kita akan gambarkan sekitar 0,5. Berarti kalau misalkan 0,7995 itu lebih dari 0,5 kan, berarti penghasilannya ke kanan. Nah, di sini adalah 79,95%. Nah, jadi kesimpulannya, jadi besarnya kemungkinan karyawan yang pendapatannya
tidak kurang dari 77.500 adalah 79,95%. Berarti sekitar 79,95%. Selanjutnya kita ke poin B. Berapa persen karyawan yang pendapatannya antara 72.800 sampai dengan 84.300? Nah, untuk poin B, berarti di sini P atau probabilitasnya itu X-nya tidak boleh kurang dari 72.800 dan juga tidak boleh lebih dari 84.300. Dikatakan di sini untuk X-nya itu ada dua ya, ada 72.800 dan 84.300. Maka kita menggunakan rumus Z-nya itu ada Z1 sama Z2. Nah, untuk Z1 kita tetap memakai rumusnya ini. Nah, untuk X-nya, X bar yang pertama itu kita pakai yang ini dulu, yang 72.800 dikurangi untuk distribusi normal seperti yang tadi, yang ini 84.500 per simpanan bakunya adalah 14.500. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya adalah 0,806. Nah, setelah diketahui Z-nya 0,806, kita cari di tabel Z-nya dan hasilnya adalah 0,2119. Ini untuk yang Z pertama ya. Sekarang kita langsung ke Z yang keduanya. Berarti sebaiknya pakai yang ini, yang 84.300 dikurangi distribusi normal 84.500 per 14.500. Hasilnya adalah min 0,013. Nah, kita cari lagi di tabel Z-nya, dan di tabel Z itu nilai 0,013 itu adalah 0,490. Nah, setelah diketahui Z1-nya sama Z2-nya, kita bikin gambarnya. Bikin gambar sini kan 0,5 ya. Untuk 0,49 itu kita taruh di sini 960. Kemudian di sini 0,2119. Nah, kita arsir. Karena 0,49 itu lebih besar dari 0,2119, berarti hasil dari ini dikurangi ya. Berarti 0,4960 dikurangi 0,2119. Dan hasilnya adalah 0,2841, atau kita presentasikan jadi 28,41%. Nah, jadi kesimpulannya, besarnya persenan karyawan yang pendapatannya antara 72.800 sampai dengan 84.300 adalah sekitar 28,41%. Nah, selesai untuk nomor 2 poin A sama B. Sekarang kita lanjut ke poin C. Berapa orang karyawan yang termasuk ke dalam golongan 52% karyawan berpendapatan rendah? Nah, kita bermain logika di sini. Misalkan karyawan itu misalnya ada 100%. Nah, 52% ini untuk karyawan yang memiliki pendapatan dengan golongan yang rendah. Berarti pendapatan karyawan dengan golongan terendah. Nah, untuk golongan tertingginya berarti sisa dari 100%-nya, berarti 48%. Nah, ini yang ditanyakan, berapa orang karyawan yang termasuk ke dalam 52%. Nah, langsung saja 52%-nya itu dikalikan dengan tadi suatu perusahaan itu memiliki berapa banyak orang karyawan.
Nah, di sini kan tadi sudah dituliskan bahwa N itu sebanyak 5.685. Berarti untuk menjawab pertanyaan poin C adalah 52% dikali dengan yang N ini 5.685. Nah, hasilnya adalah sekitar 2.965,2. Ini hasilnya. Nah, jadi untuk poin C, berapa orang karyawan yang termasuk ke dalam golongan 52% karyawan berpendapatan rendah itu adalah sebanyak 2.965,2. Oke, kita langsung ke nomor 3. Soalnya adalah lembaga konsumen telah melakukan penelitian dengan mengambil sebuah sampel dengan ukuran 25 produsen tahu di Ciamis. Berarti diketahuinya N kecil 25. Lanjut, dari sampel tersebut diketahui terdapat 9 produsen yang menggunakan formalin sebagai pengawet. Berarti X sama dengan 9. Kemudian dari Dinas Perindustrian dan UKM diketahui di Ciamis terdapat 235 produsen tahu. Nah, berarti ini memakai N besar 235. Nah, kalau tadi N kecil itu sampel dari sininya. Nah, kalau yang X itu sampel dari sininya. Jadi kita harus mengetahui jangan sampai tertukar antara N kecil dengan N besar. Kemudian dengan menggunakan tingkat keyakinan yaitu 95%, maka taksirlah proporsi dari seluruh produsen tahu yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet. Nah, berarti di sini untuk tingkat keyakinan itu adalah alfa sama dengan 95%. Oke, langsung sebelum menjawab kita harus mengetahui dulu apakah N kecil itu lebih dari 30 atau tidak lebih dari 30, karena itu akan menentukan kita untuk menjawab apakah kita harus memakai tabel T atau tabel Z. Nah, karena N kecil ini kurang dari 30, maka kita harus menggunakan tabel T. Kalau misalkan N-nya itu 35 misal, berarti N itu kan lebih dari 30, berarti kita harus memakai tabel Z. Oke, untuk pertanyaan nomor 3 ini kita harus memakai tabel T. Sebelum menjawab, kita untuk langkah yang pertamanya tentukan dulu P-nya. Untuk mencari P itu adalah X per N. Nah, X per N di sini X-nya 9, N-nya 25. Berarti hasilnya adalah 0,36. Nah, lanjut. Untuk langkah yang kedua, kita tentukan kesalahan estimasi. Untuk kesalahan estimasi itu rumusnya adalah S sama dengan T DF di DF titik 2 alfa per 2 dikali dengan akar dari P 1 kurangi P per N kecil dikali akar dari N besar kurangi N kecil per N besar dengan 1. Oke, langsung kita jawab T. Nah, untuk mencari DL, DF itu merupakan N kurangi 1. Rumusnya ini ya. Nah, berarti di sini DF itu 25 dikurangi 1. Berarti hasilnya adalah 24. Nah, untuk mencari alfa per 2, hati-hati kita jangan langsung menggunakan 95% per 2. Tapi di sini kita harus melihat sisa dari 100% dari 95% itu berapa. Berarti kan di sini 5% sisanya. Nah, kita udah bentuk desimalkan berarti 0,05. Nah, ini untuk alfa yang sebenarnya untuk kita hitung di rumus. Berarti 0,05 per 2 itu hasilnya adalah 0,025.
Berarti di sini T 24 sama dengan 0,025. Lanjut, dikali akar P-nya di sini kita sudah diketahui 0,36, 1 dikurangi 0,36 per N-nya, N kecilnya adalah 25 kali N besarnya 235 dikurangi 25 per 235 dikurangi 1. Setelah dihitung, hasilnya adalah ini untuk tabel T kita cari untuk 24 dengan nilai 0,025 dicari di tabel T dan nilainya adalah 2,06390 dikali 0,096 itu merupakan hasil dari akar ini ya, akar 0,36 dikali 1,036 per 25. Nah untuk tabel T kalian bisa cari di internet, nanti ada di sana untuk 24 dengan nilai 0,025 itu berapa, pasti hasilnya segini ya. Nah dikali dengan ini, akar hasil dari ini itu adalah 0,096 dikali hasil dari akar ini adalah 0,947. Nah hasil keseluruhannya adalah 0,1876. Jadi besarnya kesalahan estimasi proporsi dari seluruh produsen tahu yang menggunakan formalin adalah %. Ini adalah hasil dari persentase yang ini ya, 18,76%. Nah belum sampai situ jawabannya. Setelah itu, setelah mencari kesalahan estimasi, ada langkah terakhir yang ketiga adalah interval estimasi. Untuk mencari interval estimasi ini menggunakan rumus P dikurangi E P ditambah E. Ini P-nya yang 0,36 kurangi dengan E itu merupakan dari tadi yang kesalahan estimasi yang ini. Tapi dalam bentuk desimalnya 0,1876, P-nya masih 0,36 ditambah dengan 0,1876. Kita operasikan dan setelah dihitung nilainya adalah 0,1724 untuk pengurangan yang ini, dan hasil ini yang pertambahan 0,36 ditambah 0,1876 itu adalah 0,5476. Nah, jadi untuk kesimpulan keseluruhannya dengan tingkat keyakinan 95% untuk kesimpulannya, interval estimasi proporsi produsen tahu yang menggunakan formalin itu berkisar antara 0,1724 atau 17,24% sampai dengan 0,5476 atau 54,76%.
Sekian untuk pembahasan soal statistika 2 tahun 2019. Mohon maaf apabila masih ada yang belum mengerti ataupun ada kesalahan, bisa langsung konsultasi ke MS Room. Kami tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.